Selamat malam teman-teman yang bergabung di sesi malam hari ini. Kita Art Music Today punya program Li Ramadan selama bulan Ramadan 2021 ini dari tanggal 12 April yang lalu sampai nanti berakhir tanggal 6 Mei. Jadi lumayan maraton karena langsung sekitar 20-an hari lah gitu. Dan ada banyak program, ada banyak konten di situ dan semua digital gitu ya. Jadi kita menyampaikan konten-konten itu lewat YouTube, lewat Instagram dan lewat Spotify. Ya, teman-teman bisa mengikuti info-infonya di Instagram @artmusictoday dan @amtpublisher_. Dan untuk sesi malam ini kita kita mengundang tetamu yang spesial, Mas Michael HB Raditya. Mas. Sugeng Dalu Mas, selamat malam. Sugeng Dalu, Mas Michael. Mas Heri. Oke, topik kita ngobrol malam ini topiknya adalah merapal dangdut milenial. Nah, saya ingin memperkenalkan dulu Pak Mas Michael HB Raditya ini. Salah satu concernnya adalah mengenai penelitian tentang dangdut. Nah, kalau saya bilang dangdut itu agak susah, mesti ada N-nya ya, gitu. Dangdut ya. Gitu. Dangdut ya. Bro Michael ini selain akademisi juga peneliti yang meminati kajian seni pertunjukan, kemudian antropologi dan seterusnya. Lalu beliau juga punya salah satu portal yang bagus sekali, yaitu dangdutstudies.com ya, betul ya. Dangdutstudies.com, nanti teman-teman bisa lihat di situ, sangat menarik, baik tampilan view atau websitenya atau blognya itu juga konten-konten di blog itu. Dan saya kira ini satu inovasi dalam dangdut dalam pusaran akademik, dalam pusaran penelitian akademik. Oke. Kita langsung aja Mas Michael. Aku ingin memulai dengan satu pertanyaan. Di dalam blog Dangdut Studies itu kan ada tagline, membaca dangdut mendengar Indonesia. Nah, ini buat saya menarik banget ini. Nah, kira-kira yang didengar dari Indonesia itu apanya melalui dangdut ini? Oke, jadi ya tagline itu kayak jujur, selamat datang semuanya, halo Mas Lukman. Ada Mas Lukman di sini. Kemarin waktu itu kami berangkat ke tempat Mas Lukman di Arab untuk nyanyi dangdut juga waktu itu sempat. Oke, aku kembali ke pertanyaan soal tagline. Sebenarnya Dangdut Studies itu memang adalah salah satu, dangdutstudies.com itu salah satu tempat diseminasinya dari Dangdut Studies Center gitu. Jadi aku membayangkan pusat kajian dangdut yang memang berumah di dangdutstudies.com. Lalu ada tagline dangdut mendengar Indonesia. Karena bagiku dangdut itu kan musik yang niscaya mengakomodasi apa yang lagi hits. Kalau Pak Sukaharjana almarhum atau mendiang Pak Sukaharjana bilang kalau dangdut itu musik sinkritiknya Indonesia yang menggabungkan unsur Timur Tengah, lalu India, lalu Barat, tapi punya ciri khas Indonesia. Lalu kalau kita tahu Andrew Wentrap itu keluar dangdut juga bisa bring together. Jadi dangdut itu selalu bring together musik yang sedang in gitu. Dalam arti ketika itu kita tahu bahwa dangdut lagi populer, yang lagi dipopuler sekelilingnya ada India, Timur Tengah, Barat, dan itu jadi dangdut gitu. Lalu kita akhirnya mendengar dangdut bahasa Indonesia. Pada dasar dalam perjalanan dangdut ini, dangdut banyak merespon berbagai hal gitu, fenomena-fenomena di masyarakat, baik yang sifatnya musikal gitu. Dalam arti yang musikal itu sifatnya dia akhirnya selalu beradaptasi dengan musik-musik yang lagi in gitu. Contoh
kita ketemu waktu itu ada dangdut K-popnya Ayu Ting Ting itu ada, lalu dangdut hip hop itu juga ada, dalam arti tutupan musik di Indonesia selalu direspon oleh dangdut itu secara musikal. Lalu secara lirikal gitu dangdut ini saya membahas hal-hal yang dekat dengan masyarakat, dekat dengan kita mendengar apapun terjadi di Indonesia yang terungkapkan melalui dangdut ya, kira-kira gitu ya. Entah itu kehidupan personal orang-orang Indonesia, kehidupan sosialnya dan budaya. Kapan Mas Michael mulai kemudian memutuskan untuk lebih serius mengkaji dangdut? Ada momen tersendiri enggak di waktu jujur pertemuanku pada dangdut itu sebenarnya sudah dari kecil gitu. Bapakku menyukai musik dangdut dan rock gitu ya. Lalu dia bahkan sampai membeli mobil bekas dari Ratu Dangdut Elvi Sukaisi dengan harga yang mahal waktu itu. Waktu kutanya kenapa beli itu karena ini bekas Ratu Dangdut gitu. Jadi dibeli gitu saking sukanya gitu. Dangdut di hidupku dari kecil aku dengar, tapi seriusnya untuk serius mendalaminya dari tahun 2011 Mas. Dalam arti aku mulai membuka lagi naskah-naskah, membuka lagi pengalaman-pengalaman, lalu datang ke purawisata, lalu mendatangi tempat-tempat dangdut itu. Mulai dari tahun 2011 gitu. Sampai sekarang masih setiap tidaknya nulis dangdut, selalu nulis dangdut gitu. Jadi sudah jalan 10 tahunan ya? Betul. Untuk ketertarikan 10 tahun. Tapi dangdut studies muncul 2 tahun. Terus dulu katanya ada sebelum jadi dangdut banyak musik yang akhirnya jadi dangdut. Iya, betul. Itu kan biasanya ya mungkin banyak yang belum tahu juga. Jadi kan ceritanya itu betul dangdut itu onomatopenya dari musik kendangan gitu. Memang waktu itu orang sering banyak jadi olok-olok dan sebagainya itu terjadi. Tapi yang sebenarnya kata-kata itu udah sering digunakan gitu. Tapi salah satu yang membakukan di mana media Tempo khususnya itu Pak Putu Wijaya nulis dangdut itu dingnya dilepas Putu gitu. Wijaya ya. Itu yang di Tempo itu. Walaupun sebenarnya di masyarakat sudah jalan yang membakukan itu di media yang akhirnya juga perlu juga untuk disadari gitu. Itu kira-kira tahun berapa Pak Putu Wijaya menulis dangdut itu? Terus itu jadi sah ya Pak? Jadi legitimasi tersendiri. Tahun 70-an Mas, 70-an awal setahu gitu. Soalnya ketika itu Elia Kadam udah bilang sebenarnya terma dangdut itu sudah digunakan di lingkungan juga, walaupun baiknya sifatnya mocking gitu sudah digunakan sebenarnya. Elia Kadam mengakuinya, tapi ya untuk di media di recognize semuanya ya udah. Oke. Kita akan mengenal boneka dari India ya, Elia Kadam era tahun 60-an ya. Terus Rhoma Irama, lalu Camelia Malik, Elvi Sukaisi, Mansur S, Iis Dahlia, siapa lagi ya? Ika Nurjana, terus Indul Siti Parida, Udara Testa, sampai Via Valen, Karisma, Happy Asmara, sampai NDX, Guyon Waton, terus Darboy, ya, Dedi Caknan dan seterusnya lah, Indra Kumbara dan seterusnya itu. Kenapa dangdut sebegitu menarik ya? Kalau saya bandingkan dengan keroncong itu yang baru-baru ini, menurut saya kurang begitu terangkat ya oleh. Apakah ada orang yang atau ada sistem yang secara sengaja atau itu memang menjadi memang didorong untuk menciptakan tren gitu. Oke. Pertama aku kan bilang ada sehingga terus ada ya dangdut itu menciptakan
corak-coraknya yang sampai hari ini. Nah, aku akan bilang ada 2 rumusan, Mas, yang mau aku bilang. Rumusan pertama adalah bahwa dangdut itu niscaya diciptakan oleh anak-anak muda gitu. Waktu Rhoma Irama tahun 72, 71, 71, 72 itu Rhoma Irama masih muda. Ya kalian ketika naik masih muda. Jadi dalam arti rumusan dangdut selalu dikreasikan, di apa ya, dielaborasi, dikasih ini itu, dimodifikasi dan sebagainya oleh anak-anak muda. Nah, kebetulan untuk menjawab pertanyaan Mas Eri yang kedua, rumusan keduanya adalah dangdut yang belakangan ini terkenal, yang naik gitu ya. Jujur kita tahu akhirnya ada tadi Glenn Watton, Darboy Gang, terus ada Pendosa, NDX, Om Wawes, terus ada Denny Caknan gitu. Yeah. Lalu juga beberapa ada banyak lagi ya band-band muda lainnya gitu. Nah, bagiku itu adalah perjalanan panjang mereka yang sebenarnya sudah mereka ciptakan dari tahun 2012 gitu. 2012 anak-anak muda ini bergerak masing-masing, bergerak, Om Wawes bergerak gitu, dan menginisiasi gerakan yang perlahan tapi pasti bagiku ke teman-teman kalangan masyarakat gitu. Yang menarik adalah mengapa mereka sebetulnya, karena bagiku sebenarnya aku ada rumusan gitu, ada rumusan di mana aku akan memperkenalkan ini gitu, sudah dijadikan tulisan dan akan dipublikasi. Aku mengenalkan sebenarnya mereka ini bisa aku kategorisasi sebagai subgenre baru gitu, Mas, dalam dangdut gitu. Dalam arti udah ada periodenya, dalam arti kita tahu bahwa ada dangdut, ada koplo. Nah, ini yang sudah bisa kutandai gitu sebagai dangdut yang berbeda, dangdut yang punya tawaran baru, yang memang dia tidak bisa dianggap sebagai hanya copycat, copy saja gitu, copy paste saja gitu, tidak hanya. Aku menyebut mereka sejujurnya bernama dangdut ambiar gitu, Mas. Karena dangdut ambiar. Ini kenapa pasti berelasi sama Didi Kempot? Ya betul berelasi Didi Kempot. Apakah Kempot? Ya. Bisa aku rasa mereka mutualis ya, karena pada dasarnya kalau kita tanya, mereka tetap bergerak sendiri, tapi ketika ditanya siapa si mereka gitu, itu semua tertuju pada satu nama gitu, bukan Rhoma Irama, justru Didi Kempot. Ya, referensi musik lagu-lagu mereka, dangdut mereka. Lalu naiknya Didi Kempot itu sangat membantu mereka untuk establish dengan baik ya. Itu yang membuat akhirnya musik-musik dangdut anak muda yang memang bergerak di tahun 2012 menjadi punya ruang yang lebih besar gitu dan perhatian gitu dari publik gitu. Memang Didi Kempot gitu. Tapi pada dasarnya mereka sudah bergerak. Memang arah musiknya memang ke Didi Kempot. Secara langsung secara langsung maupun tidak langsung mereka terpengaruh ya oleh figur Didi Kempot itu ya. Itu bisa aku pastikan karena pada dasarnya beberapa band dangdut baru gitu. Justru rekaman pertamanya lagu Didi Kempot gitu. Aku minta coba nyanyi lagu Rhoma Irama dong. Terus dia bilang, "Aduh Mas, aku lebih pede bawain lagu Didi Kempot ya gitu." Nah, referensi musikal mereka itu beda dalam arti kalau dibilang memang ini generasi baru yang menariknya anak-anaknya itu punya latar belakang musik yang beda-beda gitu. Kalau kita tahu di Om Wawes itu dulunya reggaean gitu. Lalu Glenn Watton itu akustikan dan banyak menyanyikan lagu teman-teman musisi di luar gitu. Darboy dengan sekolah musik yang matang gitu kan itu jadi nilai tersendiri gitu. Oke. Kalau saya melihat dangdut itu kan sepanjang puluhan tahun itu kan ada evolusi sosiokulturalnya ya, dalam arti ada pergeseran audiensnya, terus ruang-ruang eksisnya gitu. Terus juga di sisi lain ada evolusi musikal. Katakanlah ada perubahan corak-corak musik yang
kemungkinan itu selalu berbeda dari dekade ke dekade ya. Nah, kita misalnya mendengar Rhoma Irama itu kan bagiku itu secara estetik musik kan luar biasa ya pada waktu itu. Diolah dengan sedemikian seriusnya gitu dan mempertahankan idiom-idiom yang memang itu dianggap memang dangdut gitu ya. Kemudian pada 10 tahun 10 tahun terakhir misalnya itu kan sudah campur aduk macam-macam ya, apa ada house-nya, ada mungkin hanya MIDI, terus nyanyi-nyanyi gitu. Nah, dan dangdut yang mungkin tidak selalu bergantung pada pong, pada apa namanya ya elemen-elemen instrumentasi dangdut gitu. Nah, dengan evolusi itu bagaimana Mas Mikael melihat? Apakah itu biasa saja? Tentu bagiku Ah, apa ya? Semua sama spesialnya dangdut ketika Rhoma Irama memang dengan kata-kata yang puitis hmm, dan kata-kata yang apa bisa hmm, membangunkan apa ya menstimulasi pendengar hmm, itu memang itu. Tapi dan musikal juga gitu. ya, Tapi kalau kita lihat di dangdut koplo, memang koplo itu bagiku juga menarik loh karena dasarnya hmm, aku hmm, kalau cerita koplo agak panjang. Tapi hmm, singkat hmm, katanya adalah uh, mereka hmm, muncul dengan tawaran aransemen musik gitu, aransemen musik yang beraneka ragam, setiap daerah punya ciri khasnya hmm, masing-masing, yang menginterpretasi hmm, gitu, walaupun lagunya memang hmm, lagu Bang Haji atau lagu dari musisi dangdut lain gitu,